Selamat pagi Ibu dan teman-teman, Shalom. Perkenalkan, saya Renova Sela Manusiwa dengan NPM 1214201210164 dari kelas keperawatan C. Di pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi mata kuliah ilmu dasar keperawatan 1 bersama dosen pengampu Ibu Grace Wakano SCAP MCAP. Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021. Adapun materi yang akan saya bahas dalam pembahasan kali ini yaitu tentang anatomi dan fisiologi sistem persepsi sensori. Sebelum kita menjelma lebih jauh, lebih awal kita harus tahu apa itu persepsi sensori. Sensori adalah stimulus atau rangsangan yang datang dari dalam maupun luar tubuh. Sedangkan sistem sensori adalah sistem penghantar rangsangan dari perifer atau reseptor ke pusat atau otak. Stimulus masuk melalui organ panca indera. Stimulus yang sempurna memungkinkan seseorang untuk belajar dan berfungsi secara sehat dan berkembang dengan normal. Sedangkan persepsi adalah proses mencapai kesadaran atau pemahaman lingkungan dengan mengorganisir dan menafsirkan informasi sensori. Persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambar yang berarti. Informasi sensori untuk mencapai kesadaran dapat diperoleh dari beberapa indera, yaitu mata atau visual, telinga atau auditory, hidung atau olfaktori, lidah atau gustatori, dan kulit atau taktil. Nah, dalam pembahasan saya kali ini, saya akan membahas kelima indera tersebut. Yang pertama ada indera penglihatan atau mata. Indera penglihatan adalah mata. Mata adalah organ indera yang kompleks. Di mata terdapat reseptor khusus cahaya yang disebut fotoreseptor. Proses pengamatan yang dialami mata sebagai berikut. Pertama, ketika sumber cahaya masuk ke mata akan melalui kornea, kemudian diteruskan ke aqueous humor pada kamera okuli anterior, kemudian diteruskan lagi ke pupil, kemudian ke aqueous humor pada kamera okuli posterior, kemudian dibawa ke lensa kristalina, kemudian masuk ke corpus vitreum, kemudian masuk ke retina, nervus opticus, dikirim ke otak, dan terjadilah kesan-kesan apa yang kita lihat. Salah satu fungsi mata adalah untuk melihat. Nah, bagian-bagian mata. Yang pertama ada organ okuli aksesoria. Organ okuli aksesoria atau alat bantu mata terdiri dari beberapa. Yang pertama ada cavum orbita. Cavum orbita merupakan rongga mata yang bentuknya seperti kerucut dengan puncaknya mengarah ke depan dan ke dalam. Yang kedua ada supercilium atau alis mata, merupakan batas orbita dan potongan kulit tebal yang melengkung yang ditumbuhi bulu-bulu pendek yang berfungsi sebagai kosmetik atau alat kecantikan dan sebagai pelindung mata dari sinar matahari yang terik. Yang ketiga ada palpebra atau kelopak mata, merupakan dua lapisan atas dan bawah kulit yang terletak di depan bulbus okuli. Fungsinya adalah pelindung mata sewaktu-waktu kalau ada gangguan pada mata. Yang keempat ada apartus lacrimalis atau air mata, dihasilkan oleh kelenjar lacrimalis superior dan inferior melalui ductus excretorius lacrimalis masuk ke dalam konjungtiva melalui bagian depan. Yang kelima ada konjungtiva. Konjungtiva permukaan dalam kelopak mata disebut konjungtiva palpebral, merupakan lapisan mukosa. Bagian yang membelok dan kemudian melekat pada bola mata disebut konjungtiva bulbi. Pada konjungtiva ini sering terdapat kelenjar limfe dan pembuluh darah. Yang keenam ada musculus oculi atau otot mata, merupakan otot etrinsik mata terdiri dari beberapa. Yang pertama ada musculus levator palpebris superior inferior, fungsinya mengangkat kelopak mata. Yang kedua ada musculus orbicularis oculi otot, lingkar mata, fungsinya untuk menutup mata. Yang ketiga ada muculus rectus oculi medial, fungsinya menggerakkan bola mata. Yang keempat ada muculus obliquus oculi inferior, fungsinya menggerakkan bola mata dari atas ke bawah. Dan yang terakhir ada muculus obliquus oculi superior, fungsinya memutar mata ke atas dan ke bawah kemudian keluar.
Bagian mata yang kedua ada oculus. Oculus atau mata meliputi bola mata atau bulbus oculi, nervus opticus saraf otak 2, dan merupakan saraf otak yang menghubungkan bulbuli oculi dengan otak dan merupakan bagian yang penting organ visus. Bagian mata yang ketiga ada tunika oculi. Tunika oculi terdiri dari yang pertama ada kornea. Kornea merupakan selaput yang tembus cahaya. Melalui kornea kita dapat melihat membran pupil dan iris. Penampang kornea lebih tebal dari sklera. Terdiri dari 5 lapisan epitel kornea, 2 lamina elastika anterior, 3 substansi propia, 4 lamina elastika posterior, dan 5 endotelium. Yang kedua ada sklera. Sklera merupakan saluran fibrosa yang elastis yang merupakan bagian dinding luar bola mata dan membentuk bagian putih mata. Bagian mata yang keempat ada tunika vascula oculi. Tunika vascula oculi merupakan lapisan tengah dan sangat peka oleh rangsangan pembuluh darah. Lapisan ini menurut letaknya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu koroid, corpus ciliaris, dan iris. Yang kelima ada tunika nervosa. Tunika nervosa merupakan lapisan terdalam bola mata dan disebut retina. Retina dibagi lagi menjadi 3, pars optica retina, pars ciliaris, dan pars iridica. Indra yang kedua ada pendengaran atau telinga. Indra pendengaran merupakan salah satu alat panca indera untuk mendengar. Anatomi telinga terdiri dari telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Fungsi telinga selain sebagai indera pendengaran, ada juga yang tidak kalah penting seperti menjaga keseimbangan tubuh. Bagian-bagian telinga yang pertama telinga bagian luar atau outer ear. Struktur telinga ini terbentuk dari auricula atau daun telinga dan kanal pendengaran eksternal atau liang telinga atau ear canal. Auricula terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat pada area kulit yang miring. Ini berfungsi untuk menangkap suara dan mengalokasikan suara. Auricula membentuk cekungan yang disebut concha dan bagian pinggirannya dinamakan helix. Bagian yang kedua ada telinga tengah atau middle ear. Fungsi telinga bagian ini adalah menghantarkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga bagian dalam. Bagian telinga ini memanjang dari rongga ke membran timpani ke jendela oval yang terdiri dari tulang malleus, incus, dan stapes yang banyak dinding yang rumit. Di dalam telinga tengah ada bagian-bagiannya lagi. Yang pertama ada membran timpani. Membran timpani berbentuk tipis dan semi-transparan yang memisahkan telinga luar dan telinga tengah yang terdiri dari pars flaccida dan pars tensa. Kemudian ada saluran Eustachius. Saluran Eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung atau nasofaring. Fungsinya untuk menyamakan tekanan udara dengan gerakan buka tutup. Kemudian yang ketiga ada telinga bagian dalam atau inner ear. Struktur telinga ini disebut dengan rongga labirin yang berfungsi membantu keseimbangan dan menyalurkan suara ke sistem saraf pusat. Rongga ini terbentuk dari labirin osseus, yaitu rangkaian tulang temporal, dan labirin membran atau kantung dan saluran membran. Labirin membran juga memiliki komponen yaitu koklea. Koklea adalah organ penting pada telinga dalam berbentuk seperti cakang siput. Bentuknya seperti tabung yang membengkok ke arah belakang sejauh 2,5 cm. Lingkaran dengan bentuk kerucut di ujungnya. Yang kedua ada vestibular. Vestibular merupakan bagian penghubung antara koklea dan saluran semiskular. Ini terjadi dari sakula dan antrikula, yaitu sel rambut yang menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap bagi gravitasi pada saat tubuh dalam keadaan diam. Yang ketiga ada semisirkular. Semisirkular adalah saluran setengah lingkaran dari 3 saluran berbeda, yaitu kanalis semirsirkulasi horizontal, kanalis semirsirkulasi vertikal atas, dan kanalis semirsirkulasi vertikal belakang yang berisi ampula. Ini berfungsi untuk menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan rotasi atau memutar. Fisiologi pendengaran. Ketika getaran suara masuk ke daun telinga, kemudian dilanjutkan ke saluran telinga, kemudian masuk ke membran telinga, kemudian melewati membran timpani, dan masuk ke tulang-tulang pendengar. Ada martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian masuk ke telinga dalam dan melewati rumah siput. Di dalam rumah siput ada saluran vestibular, kanal timpani, kanal tengah, dan dasar koklea. Setelah dari
sel koklea masuk ke sel-sel rambut, kemudian ke membran tektorial dan membran basiler, kemudian ke organ korni, dan diimpuls ke sel saraf auditori, dan diimpuls ke otak. Indra yang berikut ada indra penciuman atau hidung. Organ penciuman terdiri atas bagian luar, hidung bagian luar terletak di bagian tengah wajah dan bagian dalam yang dibagi oleh sebuah sekat atau sternasi menjadi rongga hidung kanan dan kiri. Hidung luar berbentuk piramid di mana sudut atas atau atapnya berhubungan langsung dengan dahi. Bagian dasarnya terdapat 2 buah lubang hidung atau nares. Rangka hidung bagian luar terdiri dari tulang dan tulang rawan ditutupi kulit dan di bagian rongga hidung dilapisi oleh membran mukosa. Rangka tulang menempati bagian atas dari hidung terdiri atas os nasal dan processus frontalis maksil. Salah satu fungsi hidung adalah mengatur udara pernapasan dan penciuman. A. Membran mukosa olfaktorius. Reseptor olfaktorius terletak di dalam bagian khusus mukosa hidung dan berpigmen kekuning-kuningan. Di antara sel-sel ini terdapat 10-20 juta sel reseptor. Tiap reseptor olfaktorius merupakan satu neuron. Neuron mempunyai dendrit pendek dan tebal dengan ujung yang membesar dinamakan batang olfaktorius. Dari batang ini, silnya diproyeksikan ke permukaan mukus. B. Pusat olfaktori di otak. Keluaran olfaktori dari bulbus ke otak mempunyai beberapa target. Target utama adalah korteks olfaktori primer dan area asosiasi olfaktori. Target kedua adalah sistem limbik di mana sinyal olfaktori mengaktifkan emosi dan perilaku yang berkaitan dengan bau yang memproyeksikan insting dan respons stereotip disebut pheromon. Target ketiga adalah pusat hipotalamik, pengatur makanan, respon otonom, dan kontrol hormon terutama hormon reproduksi. Target keempat adalah formasi retikular, suatu pengatur atensi yang terjaga. C. Diskriminasi olfaktorik. Setiap orang dapat membedakan berbagai macam bau. Mekanisme pembedaan bau dan peran saraf perifer serta saraf sentral tidak hanya diketahui. Beberapa bau primer misalnya bunga, bau busuk, dan sebagainya. Alat indera yang berikut ada pengecap atau lidah. Terletak dalam rongga mulut yang selain berfungsi sebagai pengecap juga berperan penting untuk berbicara, membantu proses mengunyah makanan agar makanan dapat dikunyah dengan baik serta membantu proses menelan makanan. Lidah dibentuk oleh otot skelet yang ditutupi oleh membran mukosa. Otot intrinsik yang berjalan pada bagian dalam lidah mengubah bentuk lidah sesuai dengan yang diinginkan. Lidah mempunyai sekitar ribuan ujung pengecap atau perasa yang berbentuk badan oval serta mengandung 3 jenis sel penyokong, sel pengecap, dan sel basalis. Fisiologi lidah. Bahan atau makanan yang akan kita makan dilarutkan dengan cairan ludah atau saliva, sehingga terjadi interaksi yang menimbulkan rangsangan saraf. Terdapat 4 jenis rasa yang dapat dikecap, yaitu rasa pahit atau bitter pada bagian belakang lidah, seperti gambar ungu pada gambar, rasa asin atau salty pada bagian pinggir lidah, rasa asam atau sour pada bagian pinggir tengah, dan rasa manis atau sweet dapat dirasakan pada ujung apeks lidah. Alat indera yang terakhir ada peraba atau kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang paling luas dan lapisan pelindung terluar dari tubuh. Fungsi kulit ada beberapa, di antaranya proteksi, pengatur suhu, sintesis vitamin D, ekskresi, absorpsi, dan pembentukan pigmen. Nah, bagian-bagian kulit ada 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan epidermis. Epidermis adalah satu-satunya lapisan kulit yang bisa dilihat dan disentuh. Lapisan ini terdiri dari 5 jenis sel, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Yang kedua ada dermis. Lapisan ini memiliki kelenjar keringat dan pembuluh darah yang mengatur dan membantu dan mempertahankan suhu tubuh, kelenjar minyak dan keringat, serta ujung saraf yang dapat mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, dan suhu ke otak. Yang ketiga ada hipodermis. Hipodermis terdiri dari jaringan kolagen dan sel lemak, bertugas untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin. Subkutis atau juga dikenal sebagai hipodermis ini, suatu lapisan khusus dari jaringan beserta adiposa atau lemak.
Fisiologi kulit ada dua. Yang pertama perasaan somatik, termasuk di sini adalah perasaan taktil, sentuhan, getaran, dan elusan serta rasa geli atau gatal akibat ulasan ringan. Reseptor taktil antara lain terdapat pada pleksus akar rambut, ujung saraf, cakram taktil, dan korpus. Yang kedua perasaan proprioseptif berhubungan dengan informasi tentang gerakan tubuh atau sebagian anggota badan. Reseptor terdapat pada otot skeletal, tendon, sekitar sendi, sinoval, dan telinga bagian dalam. Adapun referensi buku yang saya pakai untuk pembahasan kali ini dari Evelyn tahun 1993 dengan judul buku Anatomi dan Fisiologi untuk para medis, Jakarta dengan penerbit Gramedia. Terima kasih Bu dan teman-teman. Demikian presentasi yang bisa saya bawakan pagi ini. Semoga apa yang saya berikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf bila dalam presentasi tadi ada kesalahan yang saya buat. Dan selamat pagi, Shalom. Darling, only go so far when you got a head start.